semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ambuh Kristiawan. Saya adalah peserta PPG Daljab tahun 2023, angkatan kedua, kategori 1, Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan menyampaikan best practice saya melalui semua proses yang sudah dilalui melalui siklus 1 sampai siklus kedua. Pertama-tama, judul best practice saya adalah menumbuhkan minat belajar peserta didik yang inovatif, kreatif, dan menalar siswa di SD Tunas Indonesia Bintaro dengan model pembelajaran Discovery Learning. Best practice ini disusun oleh saya, nama mahasiswa Ambuh Kristiawan, NIM 23315371434. Nama dosen pembimbing saya adalah Bapak Profesor Dr. Hakun Elmunsyah, STMT, dan guru pamong saya bernama Bapak Roslihan Rahardi. Oke, pembahasan untuk situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu mengapa best practice ini penting dibagikan, yaitu berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya sebagai guru mapel di Sekolah Dasar Tunas Indonesia, ditemukan permasalahan tentang minat belajar. Beberapa peserta didik masih kurang dan kurangnya pembelajaran yang inovatif dilakukan oleh guru. Kondisi tersebut dilatar belakangi oleh kurangnya minat peserta didik dalam membaca dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal lainnya. Di sini diperlukan sebuah inovasi yang harus ditingkatkan oleh guru untuk meningkatkan kreativitas dalam membangun atau membuat metode pengajaran. Peran saya dalam kegiatan PPG ini dalam melaksanakan PPL kedua ternyata menjadi alternatif solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi. Tanggung jawab saya sebagai guru kelas adalah mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam meningkatkan minat belajar peserta didik dalam mengeksplorasi dan mencari sebuah informasi. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat? Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa adalah dengan ditemukannya beberapa peserta didik di kelas 4 yang masih kurang kemampuannya dalam belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah saya jelaskan tadi, faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal tersebut meliputi minat belajar mereka dan semangat dari mereka sendiri. Kemudian faktor eksternalnya juga meliputi kurangnya sarana buku belajar bagi mereka di perpustakaan ataupun materi-materi yang masih kurang. Dalam menghadapi tantangan ini, guru melibatkan beberapa peran, yaitu yang pertama, dosen pembimbing dan guru pamong PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Yang kedua, kepala sekolah SD Tunas Indonesia, rekan-rekan guru di Sekolah Tunas Indonesia, kemudian peserta didik kelas 4 SD Tunas Indonesia, dan warga sekolah lainnya seperti office boy. Langkah-langkah atau aksi apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dan strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya akan saya jelaskan seperti berikut ini. Langkah-langkah pembelajaran untuk menghadapi tantangan yaitu yang pertama, saya menyiapkan bahan ajar, media ajar, dan modul pembelajaran yang tepat. Kemudian yang kedua, kami melakukan doa bersama sebelum memulai pelajaran. Ketiga, peserta didik sudah dibuat dalam sebuah kelompok untuk diskusi. Keempat, guru memberi penjelasan materi pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dan motivasi kepada peserta didik. Setelah itu peserta didik diberikan stimulus atau rangsangan untuk apa? Untuk membuat mereka tuh menerka ya. Dengan apa yang akan disajikan dengan sebuah gambar dan pertanyaan. Yang keenam, peserta didik mengidentifikasi masalah dari sebuah gambar yang diberikan. Setelah mereka mengidentifikasi, barulah mereka diminta untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi yang sedang dipelajari pada saat itu. Nah, peserta didik setelah itu mengolah informasi yang sudah didapat dengan cara menyusun di lembar LKPD yang sudah disediakan oleh guru. Yang setelah itu peserta didik juga harus membuktikan hasil-hasil temuan mereka dengan cara mencermati hasil temuannya dan melakukan sebuah aktivitas presentasi. Dalam aktivitas presentasi ini mereka melakukan secara berkelompok
dan akan dilakukan sesi tanya jawab untuk meningkatkan kreativitas mereka dan kemampuan mereka dalam berbicara ataupun memberikan suatu jawaban kepada teman-temannya. Berikutnya, setelah mereka sudah melakukan presentasi, mereka akan mencari kesimpulannya tentang apa yang sudah mereka buat dan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, peserta didik akan diberikan kesempatan oleh guru untuk melakukan kegiatan bermain kuisis. Kuisis ini berjumlah 5 soal yang diberikan oleh guru. Siswa kemudian diminta oleh guru untuk bersama-sama mempersiapkan diri untuk pulang dan berdoa sebelum mereka pulang ke rumah. Setelah itu tidak lupa disampaikan kesimpulan hasil pembelajaran mereka hari ini dan materi apa yang akan dilanjutkan di keesokan harinya. Baik, strategi ini yang digunakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu dengan cara mengelompokkan siswa dalam kelompok diskusi, dan kelompok diskusi itu melakukan kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan data, terus mengolah data, terus membuktikan, menarik kesimpulan, dan bersama-sama mereka berkolaborasi ya untuk materi yang telah dipelajari bersama-sama. Nah, sumber daya yang dibutuhkan atau diperlukan untuk melaksanakan strategi ini antara lain adalah media ajar seperti Infocus, laptop, video pembelajaran. Kemudian guru juga memanfaatkan beberapa media lainnya yang mendukung ya, seperti tadi yang berbasis Tipek ya, Quizzes dan lain-lain, PowerPoint juga ya. Yang ketiga, membuat bahan ajar materi ya. Yang keempat juga guru menyediakan LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Refleksi hasil ya, berdasarkan yang sudah kami lakukan, yang saya lakukan ya, dampak dari aksi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan hasilnya efektif karena sekitar 87% peserta didik mampu menyelesaikan proses pembelajaran dengan hasil yang cukup baik. Respon siswa terkait strategi yang dilakukan juga cukup baik. Setelah dilakukan refleksi terhadap peserta didik, mereka menyatakan tertarik dengan metode ini dengan alasan mereka menjadi lebih percaya diri dan pembelajaran lebih menyenangkan. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan strategi ini tidak lepas dari peran guru dan para peserta didik dalam bekerja sama pada saat kegiatan proses pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu mengikuti arahan dan instruksi yang diberikan oleh guru, dan faktor ketidakberhasilan strategi ini dapat disebabkan antara lain yaitu dengan kurangnya kerjasama peserta didik dalam proses pembelajaran, dan juga ada beberapa gangguan teknis yang terjadi di lapangan seperti gangguan jaringan internet ataupun mati lampu yang mungkin bisa terjadi kapan saja. Kesimpulannya, berdasarkan analisis belajar dapat diketahui nilai rata-rata siswa 80% dikarenakan siswa sudah mendapat nilai di atas KKM dan sudah melebihi dari 75%, yaitu 20 siswa, dan siswa yang mendapat nilai di bawah KKM itu sebanyak 3 siswa dengan persentasenya 13%. Nilai tertinggi yang didapat adalah 90 dan nilai terendahnya adalah 66, dan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sudah mengalami perbaikan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Daftar pustaka yang saya dapat lampirkan adalah buku siswa Asta Menjadi Indonesia kelas 4 SD, penulisnya Indra Widi dan Reni Turangga 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.